Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi pecahan, yakni mengubah bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang dapat kita temui ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan pecahan desimal. Pecahan biasa, pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari satuan, pembilang, dan penyebut. Persen merupakan pecahan bagian dari 100. Pecahan desimal, pecahan dengan penyebut 10, 100, dan 1000. Pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Angka 1 disebut sebagai pembilang, angka 2 disebut sebagai penyebut. Pada gambar 1/4, 6/12, 1/2, dan 1/3. Ini disebut pecahan biasa. Kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satuan, pembilang, dan penyebut. Satuan di sini dicontohkan dengan angka 1, pembilang dengan angka 3, dan penyebut dengan angka 4. Satuan ini terletak di depan pecahan biasanya. Berikut ini bentuk dari pecahan campuran. Pada pecahan yang pertama, terdapat 4 bagian dari 4. Dan pada gambar yang kedua, terdapat 3 bagian dari 4. Yang pertama, 4/4. 4/4 sama dengan 1, dan 3/4. Sehingga ditulis 1, 3/4. Pada gambar pecahan ini, 1, 2, ini terdiri dari 2/2, 1, 2, ini juga 2/2, dan 1/2. 2/2 sama dengan 1, 2/2 sama dengan 1, dan 1/2. 1 dan 1 hasilnya 2, dan 1/2. Ini bentuk pecahan campuran. Kita dapat mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan syarat pembilang lebih besar nilainya daripada penyebut. Seperti pada gambar 6 lebih besar daripada 4. Caranya, pertama, 6 dibagi 4 dapat 1. Kemudian 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi di sini sisanya dituliskan sebagai pembilang, penyebutnya sama dengan yang di sini 4. Jadi bentuk pecahan campuran dari 6/4 adalah 1, 2/4. Kita coba lagi. 15 dibagi 6. 15 dibagi 6 dapat 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian 15 dikurang 12 sisanya. Kita cari sisanya. 15 dikurang
12 sama dengan 3. 3 ini kita jadikan pembilang untuk pecahannya. 3 dengan penyebut yang sama pada pecahan sebelumnya per 6. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 15 per 6 adalah 2, 3 per 6. Kita coba sekali lagi ya. 23 per 4. Bagaimana caranya? 23 dibagi 4, hasilnya 5. 5 kali 4, 20. Nah, berapa sisanya? 23 kurang 20 sama dengan 3. 3 ini kita jadikan pembilang pada pecahan berikutnya. 3 per penyebutnya jangan lupa sama dengan pecahan sebelumnya 4. Mudah bukan? Lalu bagaimana cara merubah pecahan campuran jadi pecahan biasa ya? Yuk kita coba sama-sama. Untuk merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, pertama kita kalikan penyebut dengan satuannya. 4 dikali 3, 12. Nah, 12 kemudian ditambahkan dengan 1. 12 dengan 1 ditambah. 12 tambah 1 jadinya 13. 13 ini yang dijadikan pembilang. Kemudian penyebutnya adalah 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3, 1 per 4 adalah 13 per 4. Kita coba ya. Dari yang pertama dulu. 2, 7 per 8. 8 dikali 2, 16. Kemudian 16 ditambah dengan 7. 23. 23 per 8. Next. 4, 2 per 6. 4 dikali 6, 24. Kemudian 24 ditambah 2. 24 ditambah 2, 26. Per, jangan lupa menyebutnya 6. Lagi, satu lagi. 3 dikali 5, 15. Kemudian dijumlahkan, tambah 1. 15 tambah 1, 16. Per, penyebutnya 3. Mudah bukan? Persen, pecahan atau bagian dari 100. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan yang menyatakan pecahan dari 100. Dilambangkan dengan seperti pada gambar. Kita dapat mencari bilangan persen dengan mengalihkan pecahan biasa dengan 100. 3 per 4 dikali 100. 3 dikali 100, 300 per 4. Hasilnya 75. Jangan lupa tanda persennya ya. Persen.
Yuk kita coba lagi. Kita coba lagi dengan pecahan 1/4. 1/4 dikali 100. 1 kali 100. 1 kali 100. 100 dibagi 4. Sama dengan 25%. Next, 6/10 dikali 100 sama dengan 600 dibagi 10 sama dengan 60%. Next, 8/20 kita kalikan dengan 100. 800 bagi 20. 40%. Next, 30/50 kali 100. 3.000 dibagi 50 sama dengan 60%. Mudah bukan? Lalu bagaimana cara merubah persen menjadi pecahan biasa? Ingat ya, tanda persen ini bernilai 100. Berarti kita dapat menuliskan 25/100. Nah, atau yang ini 30/100. Atau yang ini 45/100. Terakhir 60/100. Dapat kita kecilkan pecahannya dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 100 ini bisa dibagi dengan 25. Hasilnya 4. 25 dibagi 25, 1. Jadi 25% sama dengan 25/100 atau 1/4. Next, 30% bisa ditulis menjadi pecahan biasa dengan 30/100 atau bisa juga kamu kecilkan menjadi 3/10. Sama-sama dibagi dengan angka 10. Next, 45% dapat kita tuliskan dengan 45/100 atau bisa kita perkecil dengan sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Persen. Yang 60% bisa kita tulis menjadi 60/100 atau kita bagi lagi. Bisa sama-sama kita bagi dengan 5 coba ya. Kita bagi 5. Dibagi 5, 12. 100 dibagi 5, 20. Ya, 20 masih
Ini masih bisa kita perkecil lagi, Bu. Oke, kita coba dibagi dua lagi. Nah, 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2, 10. Masih bisa lagi? Bisa. Kita bagi 2 lagi, coba. Dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Nah, 60% dapat ditulis menjadi 60/100 atau 12/20 atau 6/10 atau 3/5. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma, seperti pada contoh 1,25. Dibacanya seperti itu ya. Sekarang kita coba merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya dengan membagi pembilang dengan penyebut. Dibagi. Contohnya 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Kita tulis 0, ini akan mendapat bantuan. Nah, 30 dibagi 4 hasilnya 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangi. 10 dikurang 8, 2. Ini sudah dipinjam, jadi tidak bersisa. 2. Angka koma ini dapat membantu 0 dengan 3 kali, sebanyak 3 kali. Kita pakai 0 yang kedua, 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 dikali 4, 20. 0 habis. Jadi 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Next, kita coba lagi 8/20. 8/20. 8 dibagi 20. 8 dibagi 20 tidak bisa, kita pinjam bantuan. 80 dibagi 20 hasilnya 4. 4 dikali 20, 80. Ini 0, jadi 8/20 pecahan desimalnya adalah 0,4. Sekarang kita coba merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal itu biasanya penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ini dapat dilihat dari berapa banyaknya angka di belakang koma. Pada soal yang pertama, kita lihat terdapat angka 1,25. 25. Ada dua angka, berarti ini penyebutnya adalah 100. Kita pindahkan, kita tulis semua ini 125 per 100. Nah, next, coba ini 2,5. Ada satu angka di belakang koma, berarti ini menunjukkan penyebutnya adalah 10/10.
Di atasnya kita tulis lengkap 25 jadinya. Next, 0,17. 1, 2, berarti ini penyebutnya 100. Kita tulis 100. Nah, untuk 0,17, angka 0 di depan angka satunya tidak perlu ditulis ya. Jadi kita tuliskan 17 per 100. Terakhir, 1,752. 1, 2, 3. Di belakang koma ia memiliki 3 angka, berarti penyebutnya 1000. Kemudian kita tuliskan semua angka ini. 1, 7, 5, 2. Seperti itu. Sekarang waktumu untuk latihan mengubah bentuk pecahan. Silakan siapkan buku tulis dan alat tulismu ya. Tugasmu, ubahlah kelima pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, persen, dan desimal. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kurang dan lebihnya, Budi ucapkan mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bu Dwi. Sampai jumpa lagi.